lagi kita di channel yang perlu imajinasi informasi gratis tak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Kicau Jelata? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ingin berkicau, berceloteh, bercerita tentang yang ini nih. Ya, soal adanya seorang komisaris PT Pelni yang dulu dikenal dengan Panglima Biawak, seorang buzzer, dan dia menjadi pembicaraan warga net atau netizen 02 soal penggunaan plat mobil Departemen Pertahanan di mobil pribadinya. Dan sebelumnya kita juga dikejutkan oleh berita adanya beberapa mobil dari anggota DPR Arteria Dahlan yang disinyalir menggunakan nomor palsu konon katanya, dan nomor tersebut dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Apapun itu, mau asli atau palsu, yang jelas memang agak aneh orang sipil menggunakan plat nomor militer, orang yang bukan anggota kepolisian menggunakan plat nomor kepolisian. Hari ini kita tak hendak bicara soal apakah nomor yang digunakan oleh orang yang saat ini menjabat sebagai komisaris Pelni yang dulu dikenal dengan Panglima Biawak, atau nomor-nomor polisi yang digunakan oleh Arteria Dahlan yang mobil-mobilnya diparkir di gedung DPR. Tidak, biarlah itu menjadi tugas dari para pihak-pihak yang berwenang. Kalau itu merupakan pelanggaran hukum, biarlah itu diproses secara hukum. Kalau itu merupakan pelanggaran etika, biarlah itu diproses oleh pihak-pihak yang punya kompetensi untuk memprosesnya. Yang kita mau diskusikan saat ini adalah fenomena kenapa begitu banyak kita lihat masyarakat sipil, orang biasa yang gandrung untuk menggunakan plat nomor, baik itu dari tentara, TNI, maupun dari polisi. Sobat-sobat pernah nggak mengalami ketika masuki jalan tol, tiba-tiba saja ada mobil dengan plat nomor polisi ataupun tentara yang minta hak eksklusif kepada kita untuk memberi jalan, kadang dengan mengedip-edipkan lampu, kadang dengan mengklakson, atau pada saat kita bermacet ria, katakanlah ke puncak misalnya, tiba-tiba saja ada foreigner yang minta jalan dibuka dan di belakangnya diikuti oleh mobil dengan plat nomor eksklusif tersebut. Kesel gak sih? Kalau Bang Kica sendiri kesel banget. Coba bayangin kita berantri ria, bercapek-capek menuju puncak, tiba-tiba ada orang, ya mungkin dia merasa dia yang punya jalan, mungkin dia merasa bahwa dia lebih berhak duluan daripada kita, lalu dengan seenak udelnya minta didahulukan, kadang-kadang dengan cara-cara yang arogan. Apa yang terjadi sebenarnya? Bukannya nggak boleh kalau ada mobil atau kendaraan yang mendapatkan hak eksklusif untuk didahulukan. Bukan tidak boleh. Tentu saja boleh. Dan itu tentu ada aturan-aturannya. Kalau itu misalnya presiden, wakil presiden, para menteri atau petinggi negara lainnya, karena sesuatu urusan mereka yang menyangkut kepentingan orang banyak tidak bisa tertunda, katakanlah menghadiri rapat dan segala macam, tentu kita bisa paham, kita bisa maklum, itu boleh saja terjadi. Atau katakanlah misalnya ada ambulans atau ada tenaga medis yang harus cepat-cepat sampai di rumah sakit karena ada pasien yang sedang katakanlah butuh pertolongan yang segera, tentu dengan segala kebesaran hati kita akan persilahkan mereka-mereka itu mendahului kita. Tapi kalau sekedar hanya rekreasi di puncak, atau katakanlah di jalan tol yang kebetulan sedang macet, lalu tiba-tiba ada mobil menyeruduk di bahu jalan, pakai plat nomor eksklusif lagi, ini sungguh sesuatu hal yang bagi kita mengesalkan, tapi bagi sebuah peradaban itu sangat memalukan. Apalagi dilakukan oleh pejabat sipil.
pejabat publik. Mestinya kan dia sadar bahwa sebenarnya tidak ada hak eksklusif dia. Mungkin lebih punya hak eksklusif para pembayar pajak. Karena para pembayar pajak lah yang memfunding pembangunan jalan, pemeliharaan jalan, bahkan gaji mereka, para pejabat publik yang sok penting itu, bukankah dari pajak yang dipungut dari pembayar pajak? Jadi sekali lagi, apa yang menyebabkan banyaknya orang-orang yang dalam tanda petik menurut Bang Kicca ini punya kelainan mental? Satu, barangkali dia awalnya masa kecilnya tidak bahagia, merasa inferior. Begitu punya sedikit kekuasaan, kompensasi dari inferior ini adalah munculnya karakter superior, merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih penting, merasa diri lebih aduhai dibanding orang lain. Itu satu. Jadi orang-orang yang senang menggunakan katakanlah simbol-simbol kekuatan, baik itu di kendaraannya maupun di uniformnya, tidak lebih dan tidak kurang, pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang bermental inferior atau masa kecil tidak bahagia, lalu begitu dapat kekuasaan menunjukkan superioritas, tentu dengan cara yang tidak elok, tidak patut. Yang kedua, ini bagian dari ekspresi lain, feodalisme. Karena merasa diri sebagai orang yang katakanlah dalam tanda petik punya kekuasaan di negeri ini, entah dia anggota DPR, entah dia pejabat A, pejabat B, entah dia komisaris atau segala macam, sehingga dia merasa bahwa dia adalah orang yang lebih daripada orang lain. Oleh karena itu dia berhak didahulukan. Jadi feodalisme model baru ini sebenarnya ada juga dalam bentuk pemajangan gelar-gelar, segala macam gelar. Semakin banyak gelar yang dia pajang di namanya, maka dia merasa semakin hebat. Ini adalah ya menurut Bang Kicca sejenis penyakit, kelainan, atau katakanlah cacat pikir tentang diri. Jadi nomor satu tadi adalah inferior, yang pada saat berkuasa berubah menjadi superior. Yang kedua adalah feodalis. Yang ketiga emang karakternya adalah karakter orang arogan. Karakter orang arogan itu ya mau berkuasa mau tidak berkuasa, dia merasa bahwa dia adalah orang yang harus diistimewakan, orang yang harus didahulukan, orang yang harus dihormati. Nah tentu karakter arogan ini juga bagian dari karakter yang dalam tanda petik ya kelainan atau cacat pikiran atau cacat jiwa juga gitu. Lalu apa lagi selain daripada itu? Ya barangkali saja orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak paham akan harkat diri, atau dengan kata lain orang ini adalah orang-orang yang tidak percaya diri. Kenapa Bang katakan tidak percaya diri? Karena dia tidak bisa menampilkan diri apa adanya. Dia harus membalut tampilan dirinya itu dengan cara-cara, ya salah satunya mungkin menggunakan simbol-simbol kekuatan. Jadi orang-orang yang tidak percaya diri ini merasa bahwa dia harus disuntik oleh kekuatan lain tampilan dirinya, sehingga dia dengan tampil begitu menjadi orang yang lebih percaya diri. Ini analisis dangkal saja. Tapi apapun itu, sungguh Bang Kicca tidak bisa memahami ada manusia seperti ini di tahun yang bukan lagi kuda gigit besi, di tahun di mana keunggulan tidak lagi ditentukan oleh tampilan-tampilan fisik atau narasi-narasi yang kencang dikeluarkan, tapi keunggulan ditentukan oleh apa kontribusi Anda terhadap peradaban. Demikian kicau pendek ini, mudah-mudahan bisa memberi kita inspirasi bahwa sungguh tidak elok jika kita tidak percaya kepada diri sendiri, karena ujung dari ketidakpercayaan diri menjadi musuh dari masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.